Halo para sahabatku cinta damai dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu, dan jangan lupa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini saya akan sharing tentang sejarah para pahlawan. Semoga bermanfaat dan menambah kecintaan kita terhadap tanah air Indonesia. Selamat mendengarkan. Sultan Mahmud Badarudin II adalah seorang pahlawan nasional asal Palembang, Sumatera Selatan. Sultan Mahmud Badarudin II adalah seorang yang memiliki kuasa di Kesultanan Palembang. Beliau juga yang memimpin masyarakat Palembang sewaktu melawan kolonial Belanda dan Inggris. Pertempuran yang dipimpin oleh Sultan Mahmud Badarudin II yang terkenal adalah Perang Menteng pada tahun 1819. Sultan Mahmud Badarudin II lahir di Palembang pada tanggal 23 November tahun 1767 dan naik tahta pada tanggal 12 April tahun 1804. Beliau memiliki nama kecil, Raden Hasan Pangeran Ratu. Ayahnya bernama Sultan Muhammad Bahauddin, yang berkuasa di Palembang pada masa tahun 1776 sampai tahun 1803. Sultan Muhammad Bahauddin, atau ayah dari Sultan Mahmud Badarudin II, adalah orang yang pertama memulai pembangunan keraton atau benteng Kuto Besak. Sultan Mahmud Badarudin II adalah penerus dari Kesultanan Palembang. Pada masa pemerintahan ayahnya, wilayah Palembang mengalami kemajuan yang sangat pesat, baik di bidang agama, pelayaran, pertanian, maupun diplomatik. Sewaktu masih kecil, Sultan Mahmud Badarudin II, atau Raden Hasan Pangeran Ratu, dididik keras oleh ayah dan kakeknya. Dari kedua orang tuanya itu, Raden Hasan Pangeran Ratu mendapat pelajaran tentang tata kenegaraan. Selain itu, Raden Hasan Pangeran Ratu juga mempelajari ilmu agama Islam dari para ulama Palembang di masa itu. Guru Raden Hasan Pangeran Ratu, antara lain, Syekh Abdus Somad, Syekh Muhammad Muhyiddin, Syekh Ahmad, Syekh Kemas Muhammad, dan Sayyid Abdurrahman Al-Idrus. Raden Hasan Pangeran Ratu begitu terkesan dengan pengajaran agama dari para gurunya. Hal ini terlihat saat Kesultanan Palembang, sewaktu masih dipimpinnya, berhasil menjadi pusat pelajaran agama Islam dan sastra di saat itu. Pada tahun 1804, Raden Hasan Pangeran Ratu naik tahta dan menjadi Sultan Palembang dengan gelar Sultan Mahmud Badarudin II. Pada masa kejayaannya, Sultan Mahmud Badarudin II dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana dan berwibawa. Wilayah Kesultanan Palembang sangat kondusif pada masa itu, dengan beberapa kemajuan yang dicapai. Namun situasi menjadi tidak baik, dengan datangnya pasukan Inggris di wilayah Palembang. Pada awal mulanya, Inggris masuk ke wilayah Bangka, namun kenyataannya, Bangka tidak menjadi tujuan akhir. Inggris justru mengincar wilayah Palembang untuk dikuasainya. Kemudian, orang Inggris yang berhadapan langsung dengan Sultan Mahmud Badarudin II adalah Sir Thomas Stamford Raffles. Ia mengaku sangat hormat kepada Sultan Mahmud Badarudin. Awalnya Raffles membujuk Sultan Mahmud Badarudin II agar mau memihak Inggris dalam berseteru melawan Belanda. Namun, Sultan Mahmud Badarudin II menolak dan tidak mau terlibat dalam perseteruan itu. Pada tanggal 14 September tahun 1811, kantor dagang Belanda di Sungai Alur hangus terbakar, dan Belanda menuding Inggris sebagai dalang dari pembakaran itu. Akibat dari peristiwa itu, mengubah situasi di Kesultanan Palembang. Dan Inggris pun membantah. Justru Inggris menuding Sultan Mahmud Badarudin II sebagai dalang dari pembakaran gudang tersebut. Meski begitu, Raffles masih berusaha berunding dengan Sultan Mahmud Badarudin. Raffles berharap bisa mendapatkan daerah Bangka sebagai kompensasi. Kemudian, penawaran itu ditolak oleh Sultan Mahmud Badarudin. Akhirnya pihak Inggris marah, dan mengirim pasukan yang akhirnya berhasil merebut wilayah Palembang. Akibat dari peristiwa tersebut, Sultan Mahmud Badarudin II harus mengungsi ke Muara Rawas, yaitu di hulu Sungai Musi. Kemudian, Inggris mengangkat adik kandung Sultan Mahmud Badarudin II,
untuk berkuasa di Palembang. Inggris juga berhasil mendapatkan hak untuk menguasai Bangka. Namun pada tanggal 13 Juli tahun 1813, terjadi perundingan antara pihak Inggris dengan Sultan Mahmud Badarudin. Isi perundingan itu, bahwa Sultan boleh kembali berkuasa di Palembang. Kemudian, pada tahun 1814, terjadi kesepakatan antara Inggris dan Belanda, dalam Konferensi London. Hal tersebut berakibat, bahwa Inggris harus menyerahkan wilayah Indonesia, yang diduduki Belanda, termasuk Bangka dan Palembang. Saat itu Belanda mengangkat seorang komisaris di Palembang, yang bernama Herman Warner Muntinge, yang berhasil mendamaikan situasi politik di Kesultanan Palembang, di mana Sultan Mahmud Badarudin II, dapat kembali berkuasa. Suatu hari, Muntinge melakukan inspeksi ke wilayah pedalaman Palembang, hingga sampai ke Muara Rawas. Saat itu Muntinge diserang oleh pengikut Sultan Mahmud Badarudin II. Lalu Muntinge meminta Sultan Mahmud Badarudin II untuk menyerahkan putra mahkotanya. Permintaan itu dilakukan agar Sultan Mahmud Badarudin II tetap setia kepada Belanda. Namun Sultan Mahmud Badarudin menolak tuntutan Belanda, dan justru Sultan Mahmud Badarudin yang menyerang Belanda. Pertempuran dengan Belanda ini, yang kemudian dikenal dengan Perang Menteng, yang terjadi pada tanggal 12 Juni tahun 1819. Pada awal peperangan, Sultan Mahmud Badarudin II dan pasukan berhasil memenangkan peperangan. Dan Belanda yang dipimpin oleh Muntinge justru mengalami kekalahan, banyak pasukan Belanda yang tewas. Sultan Mahmud Badarudin II sudah memprediksi bahwa akan ada balasan dari pihak Belanda. Oleh karena itu Sultan Mahmud Badarudin membuat strategi dengan turun tahta dan anaknya yang dinobatkan sebagai Sultan Palembang. Kemudian strategi itu berhasil untuk menghalau serangan Belanda. Namun pada tanggal 24 Juni tahun 1821, Belanda kembali melakukan serangan mendadak pada malam hari. Serangan Belanda itu berhasil menguasai Palembang serta menangkap Sultan Mahmud Badarudin II. Kemudian Sultan Mahmud Badarudin diasingkan ke Ternate Maluku dan sampai akhirnya beliau wafat di sana pada tanggal 26 September tahun 1852. Sultan Mahmud Badarudin II kemudian ditetapkan sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 29 Oktober tahun 1984. Demikian sedikit ulasan tentang sejarah pahlawan Indonesia. Semoga bermanfaat dan menambah semangat cinta terhadap tanah air Indonesia. Berkah dalam.